bimbingan dan konseling yang kini aktif mengajar di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Juga telah hadir bersama kami Ibu Idayanti Raharjo, salah seorang pengurus di LBKK. Ikutilah perbincangan kami karena kami percaya acara telaga ini pasti sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Pak Pol, kami kali ini ingin mengajukan sebuah masalah yang menjadi suatu fakta nyata di dalam kehidupan suami istri. Juga hal itu saya alami di dalam kehidupan saya berkeluarga ini, yaitu masalah yang timbul suatu pertanyaan di dalam benak saya. Kenapa sih saya ketemu dengan yang sekarang menjadi istri saya itu? Itu suatu kebetulan atau memang orang bilang itu Tuhan yang sudah mempertemukan. Tetapi berkecamuk juga di dalam pikiran saya, kalau Tuhan yang mempertemukan, kok kami juga sering kali, ya kadang-kadang artinya itu pernah juga ada pertengkaran atau merasa tidak senang dengan pasangan gitu. Itu bagaimana Pak Pol sebenarnya? Saya kadang berpikir Pak Gun bahwa pertemuan kita dengan calon pasangan kita itu adalah suatu misteri. Misteri dalam pengertian sesuatu yang tidak mudah kita nalar atau kita jelaskan secara rasional. Sebab Pak Gun juga mungkin pernah bertemu dengan wanita-wanita yang lain, dan mungkin yang lebih menarik daripada istri Pak Gun, tapi Pak Gun tidak merasakan adanya ketertarikan kepada salah satu di antara mereka. Namun tatkala bertemu dengan istri Pak Gun, justru Pak Gun merasakan ketertarikan. Nah, itu yang saya sebut misteri, dalam pengertian ada unsur-unsur yang tidak bisa dijelaskan dengan nalar. Kenapa kita tertarik kepada pasangan kita? Nah, kalau kita menyoroti masalah ini dari sudut Kristiani, kita senantiasa harus bersikap dan percaya bahwa tidak ada yang terjadi di luar kehendak Tuhan. Dengan kata lain, pertemuan kita dengan pasangan kita itu juga dalam rencana dan kehendak Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang membuat kita akhirnya tertarik dan memilih pasangan kita yang itu, bukan yang lain-lainnya? Apa itu yang terjadi? Apakah Tuhan yang mempertemukan dengan langsung, dengan supernatural, ataukah sesuatu yang terjadi secara alamiah? Saya akan membahasnya dengan cara begini. Sudah pasti ada campur tangan Tuhan. Namun di samping campur tangan Tuhan, saya juga percaya banyak sekali hal-hal yang bersifat natural yang terlibat di dalam pemilihan pasangan hidup itu. Maksud saya adalah ada hal-hal atau ciri-ciri tertentu tentang pasangan kita itu yang begitu klop dengan kita. Saya berikan contoh. Misalkan kalau kita ini ya, seseorang yang kurang percaya diri pada tahap awal karir kita masih belum mencapai jenjang yang mapan, kita sedikit banyak merasa kurang percaya diri. Nah, pada saat itu atau pada tahap itu, biasanya kita tidak mencari istri yang mapan atau yang percaya diri. Karena kita mempunyai suatu kerinduan bahwa sebagai kepala rumah tangga, kita bisa mengepalai biduk rumah tangga ini. Nah, kalau kita merasa bahwa kita di bawah angin, bukan di atas angin, kita merasa kita akan kehilangan peranan tersebut dalam rumah tangga kita nanti. Nah, maka secara tak disadari, kita sebetulnya mulai menyaring. Menyaring apa? Menyaring orang yang terlalu percaya diri untuk keluar dari daftar pilihan kita. Dan kita akhirnya lebih terfokus pada wanita yang seolah-olah ya membutuhkan kita sebagai kepala rumah tangga dan tidak tampil terlalu yakin diri. Nah, akhirnya
hal-hal seperti inilah yang mendorong dan menggiring kita dekat dengan orang tertentu dan bukan orang yang lain. Nah, Mak Pol, kadang orang itu terjebak oleh ini ya, orang yang mau mencari pasangan hidup itu semua ada dalam campur tangan Tuhan. Betul. Apakah tidak ada yang sebenarnya Tuhan itu memberikan jalan si A mungkin ya, tapi dia mengeraskan hati untuk milih si B. Nah, itu apakah itu mesti campur tangan Tuhan? Oke. Jadi pertanyaannya adalah apakah Tuhan campur tangan secara langsung dalam hal berpacaran, dalam hal pemilihan pasangan? Sehingga ada kasus di mana seharusnya orang ini tidak menikah dengan si A karena memang bukan hal yang bukan pasangan yang cocok, tapi dia mengeraskan hati terhadap pimpinan Tuhan, malah memilih pasangan yang lain. Gitu kira-kira, Bu ya. Nah, saya pikir hal itu mungkin saja terjadi, Bu ya. Jadi ada kalanya orang itu tidak memilih yang cocok, meski Tuhan telah memberikan kejelasan bahwa orang ini tidak cocok. Saya suka berkata kepada orang yang sedang berpacaran, kalau ingin meminta pimpinan Tuhan, mintalah hikmat darinya. Saya teringat ayat di surat Yakobus yang berkata, jikalau seseorang kurang hikmat, mintalah hikmat kepada Tuhan. Nah, dalam proses berpacaran, saya pikir penting sekali kita ini meminta hikmat dari Tuhan, agar bisa melihat dengan jelas. Nah, saya percaya seorang Kristen akan mendapatkan pimpinan Tuhan dalam proses berpacaran. Asalkan dia sungguh-sungguh memang mau mendengar suara Tuhan. Ada kalanya kasus seperti yang tadi Ibu Ida katakan, memang terjadi. Dia sudah mulai menyadari orang ini tidak cocok, tapi terus mengeraskan hatinya. Karena apa? Mungkin tertarik sekali dengan penampilan fisiknya atau yang lainnya. Sehingga dia mengabaikan hikmat Tuhan itu. Nah, tatkala dia mengabaikan hikmat Tuhan itu dan mengeraskan hati menikah dengan orang tersebut, saya percaya dia akan memilih orang yang salah. Begitu. Saya ingat beberapa waktu yang lalu Pendeta Yakub Susabda pernah mengeluarkan satu pernyataan yang menarik sekali untuk kita simak. Beliau pernah berkata bahwa tidak semua pernikahan Kristen dikehendaki Tuhan. Pada awalnya secara terus terang saya ini sulit menerima pernyataan tersebut. Sebab saya cenderung mendasari kita ini direstui atau tidak oleh Tuhan berdasarkan dua faktor. Dan ini memang yang saya temukan dalam firman Tuhan. Yang pertama, kita menikah dengan yang seiman. Itu permintaan Tuhan. Dan yang kedua adalah kita menikah dengan yang sepadan. Artinya yang cocok dengan kita. Nah, saya pikir apa yang Pak Yakub ingin katakan adalah dalam kategori yang kedua itu ada kalanya orang Kristen menikah dengan yang tidak cocok. Memang seiman, memang dalam Tuhan, namun tidak cocok dalam hal-hal yang lain, hal-hal kepribadian yang lainnya. Nah, dalam kasus seperti itu pun kita harus berani berkata bahwa pernikahan Kristen tersebut, Kristen dalam pengertian dua-duanya orang Kristen, sebetulnya tidak direstui oleh Tuhan karena adanya ketidakcocokan tersebut yang tidak dia lihat atau tidak mau dia lihat. Jadi sekali lagi menjawab pertanyaan Ibu Ida, saya pikir ya ada kasus seperti itu Bu Ida, di mana ada orang Kristen yang berpacaran dengan seseorang yang seiman, namun tidak dikehendaki Tuhan untuk menjadi suatu pasangan suami istri, karena ada banyak ketidakcocokan yang perlu mereka bereskan terlebih dahulu. Dalam kondisi seperti itu Pak Pol, apakah lalu keluarga tersebut yang tadi katakan memaksakan maunya sendiri itu lalu jadi kacau kehidupan rumah tangganya atau bisa jadi serasi atau bagaimana Pak? Saya pikir pernikahan yang dimulai dengan bahan-bahan problem
setelah menikah bahan-bahan itu benar-benar akan berubah wujud menjadi problem. Jadi problem-problem itu tidak bisa tidak akan muncul dan akan perlu dihadapi. Kalau menjawab pertanyaan Pak Gun, bagaimana keadaan mereka selanjutnya memang tergantung. Sebab kita percaya juga pada anugerah Tuhan, bahwa Tuhan akan tetap mengaruniakan pertolongannya, bahkan kepada anaknya yang membangkang. Jadi itu adalah prinsip kita yang pertama. Yang kedua adalah kita juga mesti menyadari bahwa manusia itu bisa beradaptasi. Manusia lentur, bisa menyesuaikan diri. Jadi dalam kasus seperti itu, memang potensi untuk pertengkaran jauh lebih besar. Namun dalam kasus di mana kedua orang itu mau belajar, mau taat kepada pimpinan Tuhan, ya selalu ada harapan. Jadi kira-kira kalau kita memproyeksikan bagaimana masa depannya, ya seperti itu. Jadi peran dari kedua pasangan itu sangat penting sekali ya, di dalam meminta pimpinan Tuhan untuk langkah-langkah selanjutnya, maksudnya gitu. Betul. Jadi mereka begini, mereka memang benar-benar harus siap untuk mengalami bentukan Tuhan. Nah, namun selain dari yang telah kita diskusikan ya, saya juga pikir perlu agar kita ini melihat sisi yang lainnya. Sisi yang lainnya adalah begini. Apakah kita bisa memastikan bahwa pasangan kita itu pada masa kita berpacaran adalah orang yang paling cocok dengan kita? Nah, hal ini saya duga juga susah untuk kita pastikan. Jadi ini saya lihat adalah sisi yang satunya dari yang telah kita bahas tadi. Jadi kita memang jangan mengabaikan faktor kecocokan. Itu betul sekali. Namun di pihak lain, kita harus menyadari bahwa mustahil bagi kita menemukan seseorang yang 100% pas dan cocok dengan kita. Nah, jadi saya pikir memang ada kasus-kasus di mana kita harus berkata, sedemikian jauh memang saya temukan dia cocok dengan kita. Kita nggak membutakan diri terhadap perbedaan kita menyadari, kita mencoba membereskan, tapi ya inilah situasi kita. Nah, dalam kasus seperti ini, setelah kita berdoa meminta pimpinan Tuhan pada masa berpacaran tersebut, akhirnya kita harus meyakini ini adalah pimpinan Tuhan. Setelah kita memasuki bahtera pernikahan, mungkin sekali akan timbul percekcokan. Nah, namun kita perlu berhati-hati, jangan sampai tatkala kita mengalami percekcokan itu, kita kemudian meragu-ragukan kembali pimpinan Tuhan. Nah, biasanya pertanyaan yang mudah kita lontarkan pada saat kita mulai bertengkar dengan pasangan hidup kita adalah, apakah kita salah pilih? Apakah memang Tuhan yang mempertemukan kita atau kita ini memang keliru memilih pasangan hidup? Nah, dalam kasus di mana kita sudah meminta pimpinan Tuhan, memilih yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan dalam hal kecocokan kita sudah melihat kita lumayan cocok, saya kira kita tidak perlu lagi mempertanyakan apakah itu pimpinan Tuhan. Jangan sampai kita meragukan lagi pimpinan Tuhan tersebut. Pak Paul, tapi pada kenyataannya ya, kalau seseorang pasangan suami istri yang sudah minta pimpinan Tuhan kemudian memasuki dalam bahtera pernikahan, seringkali mereka juga banyak mendapat benturan-benturan. Apalagi kadang-kadang masalahnya itu begitu kompleks sehingga sering mereka itu terjebak oleh janji-janji Tuhan, seperti misalnya pada Mazmur bahwa orang yang cinta Tuhan, orang yang taat pada Taurat Tuhan, dia seperti pohon yang menghasilkan buah. Ya. Jadi kegagalan itu bagi mereka seolah-olah mereka itu merasa bahwa mereka itu karena dosa begitu. Itu bagaimana Pak Paul? Jadi akhirnya karena mengalami pertengkaran demi pertengkaran,
mereka menyimpulkan bahwa mungkin mereka itu telah bersalah ya, berdosa. Sehingga inilah akibatnya. Sudah pasti saya pikir ada ruangan bagi kita untuk introspeksi, memeriksa diri ya. Apakah memang betul kita ini menyimpan dosa? Namun kalau kita dengan hati yang bersih di hadapan Tuhan berkata, Tuhan inilah saya, jika ada dosa, sadarkan saya akan dosa saya. Tetapi tidak ada dosa-dosa tertentu yang memang dengan sengaja kita sembunyikan dalam hidup kita. Saya kira kita tidak usah mempersalahkan diri seperti itu. Memang kecenderungan kita adalah tatkala menghadapi problem, kita berupaya mencari sumber penyebabnya. Nah, ada kalanya kita ini langsung menuduh kitalah sumber penyebabnya, yakni kita telah berdosa dalam memilih pasangan hidup kita itu. Saya pikir kita jadinya jangan sampai hanyut juga dalam sisi yang ekstrim seperti itu. Kita hadapi saja apa yang ada sekarang dan tidak terlalu memukuli diri dan mempersalahkan diri. Sebaliknya Pak Paul, kalau di dalam kehidupan rumah tangga kita itu seolah-olah berjalan lancar semua dan pasangannya harmonis, kita rasakan, apakah itu menjadi pertanda bahwa memang pasangan itu dikehendaki oleh Tuhan? Itu pertanyaan yang bagus sekali, Pak Gun. Saya cenderung berkata bahwa keharmonisan bukanlah pertanda Tuhan merestui hubungan kita. Nah, contoh misalnya, jika kita menikah bukan dengan yang seiman, nah jelas menurut pengertian saya itu tidak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Namun karena kita mempunyai banyak kecocokan, saya hampir yakin bahwa pernikahan itu relatif bebas konflik. Karena memang keduanya itu cocok. Nah, apakah pasangan tersebut dapat berkata, pernikahan kami direstui Tuhan? Nah, jelas saya akan berkata, ya tidak. Karena pada awalnya pun, mereka sudah melakukan hal yang Tuhan tidak kehendaki. Jadi, memang kecocokan itu hal yang sangat indah dan hal yang sangat penting dalam pernikahan, namun tidak bisa dijadikan suatu tolok ukur bahwa itu adalah pernikahan yang dikehendaki Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau memang kedua orang tersebut adalah seiman dan menemukan banyak kecocokan sehingga pernikahan mereka itu benar-benar solid ya, kuat sekali, bebas dari konflik, ya kita dengan lapang dada dan mudah langsung bisa berkata pernikahan itu memang dikehendaki Tuhan. Tapi masa ada Pak Paul suatu kehidupan pernikahan yang bebas dari konflik itu? Bagus sekali, maksud saya secara relatif ya, tidak ada yang bebas konflik secara murni, namun yang saya maksud lumayan bebas dari konflik dah begitu. Ya. Saya mengerti. Saya kalau boleh sambung lagi ya Pak Gun dan Ibu Ida. Ya, silakan. Sebaliknya saya juga mau katakan satu hal, yaitu jika pernikahan kita mengalami konflik, itu juga bukan pertanda Tuhan tidak merestui pernikahan kita. Ya. Ini adalah hal yang sangat penting. Saya hampir bisa memastikan semua kita ini pernah menghadapi konflik dalam pernikahan kita. Dan saya juga hampir yakin hampir semua kita pernah mempertanyakan apakah kita telah salah pilih. Apakah pasangan kita telah salah pilih kita atau kita salah pilih dia. Karena konflik yang kita alami. Nah, penting dalam situasi seperti itu, kita tidak buru-buru menyimpulkan, oh pasti ini pernikahan tidak dikehendaki Tuhan. Tuhan tidak lagi memberkati pernikahan kita karena kita sedang konflik. Belum tentu seperti itu. Saya bisa berikan contoh dari perjalanan hidup Ayub. Tatkala Ayub mengalami cobaan yang begitu berat, istrinya tidak mendukung, malah seolah-olah mendorong dia untuk meninggalkan Tuhan. Nah, dalam saat yang kritis tersebut,
dalam saat yang kritis seperti itu, Ayub berdiri teguh pada firman Tuhan. Ayub tidak mengutuki Tuhan. Ayub justru bertekad untuk mensyukuri dan menerima semua pemberian Tuhan. Bukan saja yang senang dan yang indah-indah, namun yang pahit pun dia akan terima dari Tuhan. Nah, kalau kita lihat pada saat itu, Ayub dan Nyonya Ayub terlibat dalam pertengkaran, konflik. Nyonya Ayub merasa sangat kesal, menderita karena menyaksikan suaminya yang diterpa oleh badai kehidupan yang begitu hebat dan seolah-olah mempertanyakan kebaikan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada suamiku ini? Kira-kira itulah yang menjadi ungkapan hati Nyonya Ayub. Nah, dalam ungkapan itu dia mendorong suaminya seolah-olah untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Nah, kita bisa labelkan terjadilah konflik di situ. Namun, apakah kita berkata bahwa Tuhan sedang tidak memberkati Ayub dan Tuhan meninggalkan Ayub pada saat itu? Dengan tegas kita bisa berkata tidak. Tuhan hadir bersama Ayub. Sebab bahkan tantangan dan pencobaan yang dialami saat itu juga adalah dalam kontrol kedaulatan Tuhan. Tidak ada indikasi sedikit pun Tuhan meninggalkan Ayub. Nah, jadi sebagai orang Kristen, kita ada kalanya memang bisa mempertanyakan, mengapa pernikahan ini kok mengalami konflik? Nah, kalau kita sudah yakin pada awalnya Tuhan memang memimpin jalannya hubungan kita, kita jangan lagi mempertanyakan hal itu. Kita dengan tegas bisa berkata, pernikahan ini dikehendaki Tuhan. Percekcokan ini adalah memang bagian dari kehidupan kita untuk membangun hubungan yang serasi. Nah, Pak Paul, ada sepasang suami istri yang pada awalnya mereka itu diberkati di gereja, diberkati Tuhan, seolah-olah mereka itu merasa bahwa itu pimpinan Tuhan. Tapi pada akhirnya seorang suaminya ini meninggalkan istri, ya. Itu apakah itu bagaimana, Pak Paul? Apakah padahal mereka itu seiman begitu? Ya, dan itu sering terjadi ya. Dan itu sering terjadi. Yakni pernikahan yang diberkati di gereja, dua-dua adalah anak Tuhan, namun akhirnya si suami atau si istri meninggalkan pasangannya. Misalkan ya dia terpikat dengan orang lain. Saya hanya menyimpulkan bahwa suami atau yang meninggalkan pernikahan itu berdosa. Berdosa dalam pengertian dia memberontak terhadap kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang memang menginginkan pernikahan itu menjadi pernikahan yang kudus dan tidak dicemari oleh perzinahan misalnya. Namun orang tersebut mengeraskan hati, tidak lagi mengindahkan perintah Tuhan, malah hanya menuruti keinginannya sendiri. Jadi, sebagaimana juga dalam aspek yang lain dalam kehidupan, Tuhan tidak mengikat tangan kita seperti robot dan hanya menggerakkan kita sesuai dengan yang Dia kehendaki. Tuhan memberikan hak dan kebebasan pada kita untuk memilih. Nah, dalam proses memilih ini ada kalanya kita memilih jalan yang salah. Jadi dalam kasus tadi, Bu Ida, saya hanya bisa simpulkan suami tersebut memang memilih jalan yang salah. Dan memang Tuhan memberi kebebasan kepada orang. Sebab Tuhan mau kita mengikut Dia dengan sukarela, bukan karena diatur atau dipaksa olehnya. Ya, tapi masalahnya Pak Paul, seringkali yang menguasai kita itu adalah perasaan kita gitu Pak Paul. Ya. Tadi yang Pak Paul uraikan kan semuanya agak lebih banyak itu kita secara rasional bisa memilih pasangan kita berdasarkan terang firman Tuhan. Ya. Tapi kadang-kadang memang pada waktu pacaran dan sebagainya itu kan perasaan kita, ada rasa cinta itu tadi rasanya menguasai seluruhnya itu. Apa itu sangat berpengaruh di dalam menentukan pilihan seseorang itu? Sudah pasti perasaan kita sangat berpengaruh, apalagi
perasaan cinta. Itu perasaan yang sangat kuat sekali. Dan memang perasaan cinta berpotensi besar melumpuhkan rasio kita. Bahkan bisa juga membutakan hati nurani kita. Namun, saya kira salah satu ciri kematangan seseorang adalah kemampuan untuk bisa mengendalikan perasaannya. Dan melihat dengan objektif tanpa harus mengikuti perasaannya. Nah, hanya orang yang matanglah yang akan bisa mengendalikan perasaannya. Tapi saya memang mengakui bahwa perasaan cinta itu perasaan yang luar biasa kuatnya. Dan itulah sebabnya banyak orang yang akhirnya jatuh terjungkal dalam hal ini. Iya. Mungkin ada nasihat dari firman Tuhan yang bisa menolong khususnya mereka yang sedang mencari-cari pasangan hidupnya gitu Pak Paul. Saya akan membacakan dari Yohanes pasal 14 ya. Ayat 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi nasihatnya adalah, pada masa berpacaran jangan sampai kita lupa membuka diri terhadap ajaran bimbingan Roh Kudus sendiri. Sebab ia akan membimbing kita, tergantung kita mau dengarkan dan taati atau tidak. Iya. Jadi tadi dari Yohanes pasal 14 ayat 26 ya Pak Paul. Ayat 25. Oh 25 dan 26 ya. Jadi saya rasa ayat-ayat itu memang sangat menolong kita dan kita harus bersyukur bahwa kita tidak perlu sendirian karena Tuhan sudah memberikan Roh Kudus gitu Pak Paul ya. Betul. Ya. Dan demikianlah telah kami persembahkan ke hadapan Anda sekalian sebuah perbincangan seputar kehidupan keluarga masa kini bersama Bapak Dr. Paul Gunadi. Apabila Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami melalui surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen, Jalan Cimanuk, nomor 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, dan dukungan Anda sangat kami butuhkan. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.